Baik, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Raja Muda Purba dengan NRP 50012011124 dari Fisika Angkatan 2020 dari kelas Fisika Matematika 2 B dengan dosen pengampu Pak Bintoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas soal dari buku Mathematical Methods in the Physical Science Third Edition halaman 363 section 8 nomor 13A dari buku Marie Olmos, yaitu mengenai dari Fourier dengan soal fx sama dengan 2 min x, di mana x memiliki batasan yang lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 2. Pertama-tama kita akan mencoba menggunakan bantuan aplikasi Wolfram Alpha. Baik, pertama-tama ketik Fourier series kalkulator, lalu masukkan fungsi dari soalnya. Fungsi dari soal kali ini ialah 2 min x. Lalu masukkan variabelnya yaitu x, serta ordernya yaitu senilai 4. Di mana kita dapat 4 karena batasannya min 2 hingga 2, yaitu 4. Nah, kita lihat di sini telah didapatkan grafik dari fungsi yang akan kita cari, yaitu fungsi ganjil, yaitu fungsi sinus, grafik sinus. Nah, di sini kita bisa tahu ketika kita mencari derivasi Fourier-nya melalui fungsi sinus kosinus, kita akan mendapatkan nilai AN sama dengan 0. Baik, kita telah mengetahui bahwa grafiknya merupakan fungsi ganjil. Kita akan memulainya dan mengulas soal kali ini. Kita lanjut dengan perhitungannya. Baik, kita akan lanjut, yakni deret Fourier dengan soal fx 2 kurang x dengan batasan x lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Di sini kita bisa anggap 2 sama dengan L. Nah, pada persamaan dari Fourier terdapat dua bentuk, yaitu dalam fungsi sinus kosinus dan fungsi eksponensial. Dalam fungsi sinus kosinus, rumusnya fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n dimulai dari 1 sampai tak hingga an cos nvx per L ditambah sigma n dari 1 sampai tak hingga bn sin npx per L. Di sini kita anggap persamaan 2. Di sini persamaan 1. Nah, selanjutnya fungsi eksponensial. Eksponensial kompleks fx sama dengan C0 tambah sigma n dari 1 sampai tak hingga Cn eksponensial min I NP per Lx. Baik, kita mulai dengan fungsi sinus kosinus. Nah, di sini kita harus mencari A0, AN, dan BN. Nah, karena tadi kita sudah tahu ini fungsi ganjil, maka AN-nya ini bernilai 0. A0 memiliki rumus 1 per L integral dari min L sampai L fx dx. Kita langsung masukkan ke dalam soalnya. 1/2 integral min 2 sampai 2 kurang x dx. Nah, kita integralkan seperti biasa. Ini 1/2, 2x kurang 1/2 x kuadrat dengan batasan atas 2 min 2, batasan bawah min 2. Nah, kita masukkan seperti biasa, yakni 1/2 22 dikurang setengah pangkat 2 pangkat 2 dikurang setengah min 2 dikurang 2 pangkat 2 per 2. Nah, ini kita dapat 1/2 kali 2 dikurang 1/2 kali min 6. Maka hasilnya 1 dikurang min 3 sama dengan 4. A0-nya kita dapat 4. Selanjutnya kita mendapatkan mencari AN. AN sebenarnya kita sudah tahu bahwa nilai AN dari A0-nya, AN kita sudah tahu bernilai 0. Namun kita cari tahu lagi, kita buktikan.
Nah, rumusnya 1/L integral L min L sampai L fx cos nvx per L dx. Kita masukkan ke dalam soalnya. 1/2 integral min 2 sampai 2 kurang x cos npx per 2. Nah, kita menggunakan integral parsial, yaitu integral u du sama dengan uv kurang integral v du. Nah, menggunakan rumus ini kita dapatkan an sama dengan 2 kurang x np sin npx per 2 dengan batasan atas 2, batasan bawah 2 dikurangi 4 np kuadrat cos npx per 2 dengan batasan atas 2, batasan bawahnya 2. Nah, kita ketahui bahwa sin np itu bernilai 0 karena sin p itu kan 0, jadi di ruas kiri ini 0. Sin np sama dengan 0 dengan n sama dengan bilangan bulat. Sedangkan cos np x bisa kita kerjakan dengan identitas cos min x sama dengan cos x. Jadi ketika nanti 2 dimasukkan dengan min 2, maka itu sama aja kayak cos 2 itu 2 dikurang 2 langsung. Ini sama seperti mengurangi dirinya sendiri. Jadi bisa kita lihat bahwa persamaan kali ini sama dengan 0. Nah, dengan begini an dibuktikan bernilai 0. Selanjutnya kita cari bn. Rumus bn yaitu 1/L integral min L sampai L fx sin nvx per L. Nah, kita masukkan ke dalam soalnya. Setengah integral min 2 sampai 2 min x sin npx per L. Nah, kita menggunakan integral parsial tadi seperti ini. Kita dapatkan bn sama dengan 2 kurang x per 2 cos npx per 2 dengan batasan atasnya 2 min 2 dikurangi 2 np kuadrat sin npx per 2 dengan batasan atas 2 min 2. Nah, di sini kita bisa lihat sin np lagi, maka seperti persamaan yang tadi, di ruas kanan ini persamaan kanan hasilnya 0, sisanya di persamaan kiri. Kita integralkan seperti biasa, kita dapatkan 4 np. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan batasan bawah, karena batasan atas ini 2 kurang 2 sama dengan 0, jadi kita bisa lewati saja. Nah, kalau di sini 2 kurang 2 min 2 sama dengan 4. Kita integralkan seperti biasa, mendapat 4 np cos np. np ini, cos np, bisa kita sederhanakan menjadi cos np menjadi min 1 pangkat n. Mengapa demikian? Karena cos p itu sama dengan min 1. Nah, kita buktikan dengan cos p n-nya kita bikin 2. Jadi min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Terbukti bahwa di p yang kedua nilai cos sama dengan 1. Jadi bisa kita sederhanakan 4 pn kali min 1 pangkat n. Nah, kita sudah mendapatkan komponen A0, AN, dan BN. Kita tinggal masuki saja. Nilai A0 nya 4/2 sama dengan 2. Ditambah AN nya 0. BN nya sigma N dimulai dari 1 sampai tak hingga 4 min 1 pangkat N per NP, tak lupa sinnya, sin NPX per 2. Nah, kita telah mendapatkan sinus kosinusnya. Selanjutnya menggunakan eksponensial kompleks, yakni C0 dengan rumus C0 tambah sigma N dimulai dari 1 sampai tak hingga Cn eksponensial min IN Pi per Lx. Kita langsung masukkan nilai C0 menggunakan rumus integral min L sampai L fxl dx. Kita masukkan ke dalam soal integral min 2 sampai 2 kurang x per 2 dx. Dengan menggunakan integral biasa kita mendapatkan hasil 2.
Selanjutnya Cn menggunakan rumus 1/2L integral min L sampai L fx eksponensial min I n V per Lx. Kita masukkan ke dalam rumus seperti biasa. Integral min 2 sampai 2x kurang 4 E min I n V per 2x. Nah, di sini kita integralkan seperti biasa. 2 kurang x per IV n I NV per 2 x dengan batasan atas 2, batasan bawahnya min 2. Kita masukkan seperti biasa. Jika kita masukkan batasan atasnya 2, kita mendapatkan 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita hanya perlu masukkan batasan bawahnya. Nah, kita mendapatkan di sini, jika kita masukkan batasan bawahnya, kita dapat I NV karena ada min di sini. Nah, di ruas kanannya kita dapatkan 2 INV pangkat 2 E min IN V per 2 X atasan batas. Batasan atas 2 min 2, batasan bawahnya. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan rumus yaitu E INX kali E min INX sama dengan sin VNX. Ini sama saja dengan persamaan tadi, yakni 0. Jadi bisa kita dapatkan bahwa persamaan kanan ini bernilai 0. Lanjut ke persamaan kirinya. Kita langsung masukkan saja 2 min INV E. Jadi 2 per INV E INV. Ternyata E INV ini menyinggung persamaan Müller. Bisa kita ingat E INV ini sama dengan cos Vn tambah I sin Vn. Nah, sin Vn ini kan 0. Jadi tinggal cos Vn. Cos Vn ini kan tadi min 1 pangkat n. Jadi bisa kita tulis 2 INV min 1 pangkat n. Nah, yang terakhir tinggal kita selesaikan. Kita masukkan CO dan C0 dan Cn nya, yaitu 2 ditambah 2 per IV sigma n dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n per n eksponensial I nx per 2. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi!